Halo, kembali berjumpa dengan saya Hans Munarif dari Forum News Network dan saya masih terus setia menemani Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung nih. Akhir tahun, pergantian tahun masih terus pokoknya tidak ada matinya bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky lagi heboh nih. Risma jadi trending topik gitu. Karena dia sukses menemukan gelandangan di sepanjang jalur elit di sepanjang jalur paling prestisius di Jakarta di Sudirman sampai Tamrin. Itu juga rame. Kalau saya baca-baca nih di kalangan milenial nih, Kaisang sedang memborong saham Antam dan katanya sih karena diborong oleh Kaisang tuh jadinya angkanya melejit gitu. Mungkin itu kaitannya seperti dikatakan oleh Pak Jokowi kemarin tahun 2001 ini penuh harapan gitu. Ya, itu ada hal yang sama antara peristiwa Kaisang memborong saham Antam dan Ibu Risma menemukan pengemis. Dua-duanya boleh saya sebut insider trading gitu. Artinya ada informasi yang direkayasa sebetulnya. Ibu Risma pasti dapat informasi direkayasa karena Ibu Risma nggak kenal Jakarta. Nah karena itu pasti disodorkan oleh pengatur laku itu, mungkin kamera disiapkan segala macam. Karena nggak ada pengemis di Jalan Tamrin. Semua orang Jakarta ngerti itu. Pengemis itu pasti adanya malam hari di perapatan-perapatan strategis, di warung buncit segala macam. Mana ada pengemis di Jalan Tamrin. Itu dinas sosial tahu persis itu. Karena itu adalah daerah karpet merah buat diplomatic society itu. Jadi dari segi logika aja itu udah nggak mungkin terjadi itu. Nah karena nggak mungkin terjadi secara logika, maka orang menganggap Risma sekarang punya pasukan pencitraan itu. Jadi itu konsekuensi dugaan orang. Artinya akan dibuat lagi nanti seperti dulu Pak Jokowi seolah-olah makan dengan rakyat, ternyata sebetulnya di set up secara sempurna, lalu terlihat gambar aslinya bahwa sebetulnya itu adalah fake atau dibuat-buat segala macam tuh. Cara melambaikan tangan juga dibuat-buat, dipasang orang di pinggir jalan. Jadi betul-betul ini copy paste dari peristiwa 10 tahun lalu. Apa nggak ada cara lain gitu buat nemui kemiskinan? Kemiskinan itu ditemukannya di statistik. Baca laporan Bank Dunia, baca laporan Asian Development Bank, baca laporan Human Development Index. Ibu Risma harus baca itu, baru dia bercakap-cakap dengan kemiskinan. Bukan dengan tunggu orang miskin disodorkan baru dia bercakap-cakap. Jadi ada panitia pengumpul pengemis sekarang di Jakarta tuh. Oke, ya. Nah, tapi kan kemudian banyak yang menuntut Bu Risma karena Anda Menteri Sosial. Jadi Anda kan bukan Menteri Sosial DKI. Mestinya Anda yang temuin pengemis itu bukannya DKI. Banyak sekali pengemis di kota-kota lain gitu loh. Itu kan itu. Nah itu saya langsung bisa bayangkan itu satu kabinet lagi ketawa sekarang tuh. Karena kabinet yang udah lebih dahulu ada di Monas, mereka tuh bolak-balik ikuti jalan itu kan pakai overrider pagi-pagi lewat situ dipanggil Jokowi sebelum Covid juga. Mereka semua tahu nggak ada pengemis di situ. Tiba-tiba menteri baru dari Surabaya datang, tiba-tiba kok ada pengemis. Maka saya berpikir mungkin dia mengikuti Ibu Risma, pengemis ini dari Surabaya, karena dia fans pada Ibu Risma. Maka dia ingin bercakap-cakap di Jalan Tamrin. Lalu disediakan upacara khusus, dibuat tim sukses pendatangan pengemis dari Jawa Timur kan. Jadi begitu sebetulnya kan. Ya. Nah, ya. Jadi saya tertawa kenapa? Karena saya baru saja membaca ini namanya ulah netizen ya, suka iseng banget begitu. Jadi dia rupanya membuat saya menduga ini dialog imajiner begitu. Karena ketika saya periksa videonya nggak ada dialog itu dengan Bu Risma. Jadi katanya disebutkan begini, ketika bertemu dengan si gelandangan tadi Bu Risma tanya, "Loh, Anda ini asalnya dari mana?" "Dari Surabaya." "Loh, kenapa kok sampai sini?" "Ya, saya diusir oleh wali kota." Jadi ini konyol-konyol, tapi dilepas dari soal itu ternyata kemudian netizen juga menyodorkan fakta bahwa di bawah kolong jembatan di Surabaya itu jalan tol di Surabaya Gresik, di Turi dan sebagainya itu banyak sekali gelandangan yang tinggal di situ dan bahkan beranak pinak di sana gitu. Iya itu mungkin sekali itu ada pengemis yang dulu diomel-omelin sama Bu Risma di Pasar Turi atau di jembatan mana itu, dan dia kangen sebetulnya dengan omelan Bu Risma. Kau kotorin kotaku ya, maka dia ingin dengar lagi itu kan. Dia ikuti ke Jakarta.
Jadi ini manusiawi aja sebetulnya tuh. Jadi betul bahwa Ibu Risma itu memang punya daya pikat itu. Karena itu semua orang berkumpul kembali untuk mendengarkan suara Ibu Risma, baik yang dalam bentuk perintah atau omelan atau apa aja tuh. Tapi akhirnya kita dapat lagi satu poin bahwa kekuasaan itu hidup dengan pencitraan. Padahal ekonomi itu butuh kecerdasan. Menghasilkan kebijakan di bidang sosial itu butuh kemampuan untuk membandingkan data antar wilayah, data antar, ini bukan data antar Tamrin dan Sudirman atau Tamrin dan apa namanya, jembatan di Surabaya. Jadi sekali lagi Ibu Risma sebaiknya udah masuk kantor, jangan keluar kantor, di depan komputer brief pejabatnya, supaya Ibu Risma ngerti apa itu public policy di bidang social policy itu. Jangan ada public policy tapi nggak ada social policy. Nah, kita selalu mengalami deprivasi di dalam disparitas segala macam karena public policy itu tidak dilatari oleh social policy. Padahal keadilan sosial itu harus dipahami dulu baru bikin kebijakan politik. Nah, ini nggak ada konsep di dalam menemui orang di jalanan itu apa poinnya tuh? Ya bercakap-cakap, semua orang juga bisa bertemu dengan pengemis bercakap-cakap. Lalu pengemisnya bilang, ini siapa sih ini yang lagi wawancara saya? Dia juga nggak ngerti kan, sehingga dia anggap ya ini orang yang sama, wartawan yang sama. Jadi lebih dari itu, pengemis Jakarta itu jago bersandiwara. Jadi bisa Ibu Risma juga kalau dia dapat pengemis yang benar, nah itu bisa palsu informasinya karena jago semua tuh. Ada pengemis yang sarjana, saya beberapa kali tahu itu tuh. Jadi hati-hati Bu Risma, harusnya tinggal di kantor, pastikan bahwa nggak ada pengemis bansos yang berpura-pura untuk jadi volunteer, kemudian mengkorupsi lagi uang bansos. Jadi bersihkan gorong-gorong di kantor Bu Risma, lalu kasih sinyal pada partai PDIP, yaitu partai Ibu Risma, supaya jangan jebloskan dia lagi di dalam peluang untuk korupsi. Itu sebetulnya yang mesti dilakukan. Ya. Nah, ini memang menarik juga, ini ada usulan dari para netizen nih, karena yang ada juga yang mengaku penasaran, dia kan berkantor di dekat kawasan itu bertahun-tahun, dia lewat situ dia tidak pernah ketemu semacam ini, jadi dia merasa mainnya kurang jauh gitu. Tapi ada yang iseng gitu, minta kepada Anies Baswedan, coba dong buka CCTV-nya sepanjang Sudirman Tamrin, itu kan pasti di situ kan lengkap dokumentasinya, dan dipastikan CCTV-nya nggak mati seperti punya Jasa Marga di kilometer 50 gitu. Ya udah, kalau begitu sekalian saya usul pada Anies Baswedan, coba jadikan Ibu Risma itu rangkap jabatan selain Menteri Sosial, jadi Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, jangan DKI, Jakarta Pusat aja, karena di situ sinetron paling bagus dibikin tuh. Oke. Mari lupakan soal Risma sejenak, karena tadi kita juga membahas soal Gibran. Apa yang salah sebenarnya dengan Gibran kemudian memborong saham Antam ini? Kok orang kemudian banyak mempersoalkan ini ada persoalan semacam apa ya, etika publik gitu. Ketika seorang anak presiden berurusan dengan semacam itu kan agak susah untuk menghindari ada semacam kecurigaan yang Anda sebut sebagai insider trading tadi. Jadi satu fasilitas yang seharusnya dilarang adalah informasi strategis, apalagi di bidang perdagangan, karena itu menimbulkan moral hazard. Nah, itu yang terjadi sekarang. Tiba-tiba orang lihat itu volatilitas dari saham-saham yang dimiliki oleh Kaisang itu bisa berubah dalam 2-3 jam itu. Itu berarti ada player lain yang tidak punya kesempatan untuk compete di dalam pasar saham. Jadi orang menganggap, iya dia pasti dapat info dari dalam gitu kan. Dan itu sebetulnya yang memungkinkan, sekali lagi memungkinkan, pengamat asing juga menganggap bahwa Indonesia belum bebas sama sekali dari pengaruh korupsi kebijakan kan. Ini kan cuma soal menunda 2 menit, beli jual, sambil menunggu informasi dari dalam istana. Itu bahayanya tuh. Itu sama seperti beberapa kasus di Bank Indonesia yang juga kena korupsi, kena insider trading kan. Pejabat tetapi dia membocorkan polisi Bank Indonesia ke dalam pasar uang yang dia punya kursi di situ, entah itu kursi dia sendiri atau dia proksinya.
Tapi etika kita mengatakan bahwa kalau Anda punya kekuasaan, Anda tidak boleh memanfaatkan informasi dari dalam. Nah, itu pentingnya sebetulnya. Begitu seseorang masuk dalam kekuasaan, dia taruh seluruh sahamnya itu di dalam brain trust itu, dalam satu institusi yang dia sendiri harus buta melihat angka-angka itu, bukan justru menunggu angka-angka itu disodorkan oleh kekuasaan itu. Apakah ini sekali lagi sama dengan juga yang kita bahas sebelumnya ketika dia menjadi seorang anak presiden, katakanlah gitu. Jadi dia juga etikanya jangan masuk ke wilayah publik seperti misalnya ketika menjadi wali kota dan wakil wali kota gitu. Dan sekarang dia masuk ke dalam sebuah bisnis yang juga rentan soal itu. Itu satu paket sebetulnya. Kan dari awal netizen, akademisi memberi peringatan bahwa jangan masuk di dalam wilayah politik. Tunggu aja, nanti mungkin 3-4 tahun lagi Anda punya kesempatan. Karena bagaimanapun aura kuasa itu akan menghalangi orang lain untuk berkompetisi secara fair, apalagi dalam dunia bisnis. Tapi kemudian nanti si pemain, si player ini juga menganggap bahwa justru ini kesempatan terakhir. Jadi peluang korupsi itu di dalam kabinet berlangsung dengan tukar tambah informasi yang disodorkan pada mereka yang potensi untuk dapat informasi lebih cepat. Nah, tentu saja yang bisa dapat informasi lebih cepat adalah anak presiden. Itu logika biasa aja kan. Jadi yang disebut barrier to entry, halangan untuk mendapat informasi, tarif pajak segala macam itu, akhirnya nggak berguna lagi sebagai sinyal dari kesehatan ekonomi. Jadi ekonomi dapat sinyal palsu, tiba-tiba portofolionya naik, terus sahamnya beli, tapi itu kan permainan di dalam komputer aja sebetulnya kan, itu kan papers, sehingga real politiknya sebetulnya enggak. Nah, akhirnya kita ada dalam ancaman bubble ekonomi lagi itu, seolah-olah menggelembung sehat, tapi sebetulnya itu palsu sinyalnya. Balon itu begitu tertutup sedikit dia kempes lagi kan. Ini masalahnya. Kalau kita lihat sebaliknya, Bung Rocky, karena bagaimanapun sebagai seorang anak presiden dia menjadi influencer gitu. Mungkin kalau targetnya dengan mungkin maksudnya untuk menggerakkan pasar saham tuh anak seorang presiden aja dia berani bermain di situ. Jadi masa kita nggak berani juga, karena ini berarti indikator ekonomi kita sedang membaik atau pasar saham kita sedang bergerak hijau gitu. Iya, banyak betul variabel yang mesti kita periksa. Apakah dia player yang betul-betul dapat informasi dari pasar atau dapat informasi dari politik. Kan ada yang disebut economic of uncertainties gitu, ekonomi tentang ketidakpastian. Nah, dalam ketidakpastian itu semua orang harus masuk di dalam persaingan yang sama-sama tidak pasti. Karena itu kemampuan berpikir, kemampuan melihat past event dari pergerakan saham segala macam itu yang menentukan kan. Jadi player lain menganggap bahwa kok aneh banget ya, kok dia tiba-tiba bisa tahu dan betul-betul naik sahamnya kemudian membaik itu. Itu kan sama dengan mereka yang sebetulnya harusnya disuspend, tapi karena punya jalur gorong-gorong dengan kekuasaan, maka ditunda 1-2 menit, suspense-nya dicabut lagi, ditunda lagi. Jadi permainan semacam itu yang justru menggagalkan sinyal rasional dari pasar, sehingga ekspektasi terhadap ekonomi justru tidak lagi diandalkan pada pergerakan figures, pergerakan angka, tapi pada pergerakan isu, pergerakan rumors. Nah, itu bahayanya sebetulnya. Oke, jadi kalau ini kalau Anda jadi pemain saham, kira-kira apakah Anda ikut membeli saham yang dibeli Kaisang atau Anda malah jual tuh saham-saham yang dibeli oleh Kaisang? Itu begitu saya lihat ada nama anak presiden, saya langsung cut loss itu. Oke. Baik, Bung Rocky, terima kasih. Ya, kalau bisa cut loss, kekuasaannya juga di cut loss. Oke. Oke. Bye.